Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. SPD MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang mengikuti kuliah pada siang hari ini melalui Google Meet. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ernita dengan NPM 214501004 selaku moderator perwakilan dari kelompok 4. Adapun rekan-rekan saya dari kelompok 4 yaitu next, tolong. Sebelumnya, Irma. Baik, adapun anggota kelompok 4 yang beranggotakan berjumlah 9 orang. Yang pertama saudari Alfiana Lestari dengan NPM 2140501002, ada saya sendiri, kemudian saudari Erika 2140501009, kemudian saudari Nurul Khordisa dengan NPM 2140501024. Kemudian ada saudara Ramli dengan NPM 2140501027, ada saudari Rizky Amelia NPM 2140501029, ada saudari Siti Samsia 21405010, tak kelihatan. Kurang tahu nomor berapa itu. Kemudian ada saudari Jenny NPM 2140501047. Kemudian ada saudari Widya Fedia dengan NPM 2140501049. Baik, pada kesempatan kali ini adapun submateri yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Dan yang terakhir, esensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka presentasi yang dimulai oleh saudari Nurul Khordisa. Pada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi pertama. Jadi berbicara mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita juga akan berbicara mengenai pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini merupakan upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, mengingat kemampuannya memberikan rasionalitas terhadap kegiatan-kegiatan yang sangat kompleks. Dan perkembangan IPTEK di dunia juga berlangsung sangat cepat, yang akan berpengaruh pula terhadap perkembangannya di Indonesia. IPTEK telah membawa kemajuan dan kesejahteraan yang sangat pesat, akan tetapi banyak pula menimbulkan dampak negatif karena tidak pernah bersentuhan dengan nilai-nilai hidup. Akibatnya, hak asasi manusia, nilai moral, keadilan, dan pelestarian alam menjadi terabaikan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa IPTEK telah mempengaruhi tindakan dan pola pikir masyarakat. Kemajuan IPTEK ini pada akhirnya mengakibatkan mudah beredarnya berita-berita bohong demi mencapai tujuan tertentu. Sehingga dari sini kita harus sadar bahwa tidak sedikit dari perkembangan IPTEK yang bertolak belakang dengan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga keluar dari tujuan awalnya.
Pengembangan iptek yang dilakukan ini seharusnya tidak merugikan umat manusia. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menghubungkan antara pengembangan iptek yang dilakukan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Dalam upaya pengembangan iptek diperlukan dimensi etis sebagai pertimbangan dan terkadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut. Dalam konteks keindonesiaan, pertimbangan etis itu bisa didapat dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta dasar falsafat dan ideologi negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pancasila memainkan peranan yang sangat penting sebagai cara pandangan bangsa dalam berbagai lini kehidupan, termasuk juga dalam aktivitas ilmiah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudari Nurul Khorisa. Selanjutnya ada penyampaian dari Saudari Jenny. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, Western on Order. Perkembangan ilmu teknologi di Indonesia ini berakar nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa Pancasila sebagai pedoman kehidupan di Indonesia. Yang kedua, dunia industri. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Jenny atas penyampaiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Siti Samsia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya melanjutkan poin ketiga mengenai scientist oriented, merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu iptek tersebut. Next. Adapun urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek. Adapun alasan diperlukan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain, dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudari Siti Samsia. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Rizky Amelia. Baik, saya akan melanjutkan penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualitas, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Dan yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualitas yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi
free ride di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitas, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudari Rizky Amelia. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Alfiana Lestari. Sebagai nilai dasar pengembangan Pancasila sebagai dengan nilai 2, IPTEK harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan itu sendiri. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudari Alfiana Lestari. Saya serahkan kepada Saudari Erika. Baik, lanjut ke nomor 3, yaitu nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya Saudari Erika. Selanjutnya saya serahkan ke Saudari Widya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan atau ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya Saudari Widya Fedia. Selanjutnya pemateri terakhir akan disampaikan oleh Saudara Ramli. Pada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Widya. Baik, jadi di sini esensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK terdapat pada sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa membentuk negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia, yang artinya di mana bunyi dari sila keempat ini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya mendasarkan pengembangan IPTEK secara demokratis, artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Jadi di mana setiap orang di sini memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK maupun pengetahuan dari teknologi tersebut. Nah, selain itu dalam pengembangan IPTEK setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan juga harus memiliki sikap terbuka. Jadi di mana setiap orang bukan hanya sekadar memiliki kebebasan untuk mengembangkan, tetapi juga untuk menghargai atau menghormati hasil dari pengembangan IPTEK tersebut. Karena setiap orang ingin dihormati dan ingin menghormati. Dan juga memiliki sikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji, maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Jadi di sini setiap orang juga harus memiliki siap dikritik apapun itu baik negatif maupun positif. Dan juga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya juga atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Di mana pada sila kelima ini adalah pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan, keadilan
dari hal-hal tersebut. Maka iptek yang didasarkan pada nilai Pancasila dapat membawa perbaikan kualitas masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudara Ramli. Itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada setiap kelompok saya hanya menerima satu pertanyaan. Baik, Persilakan. perkenalkan nama saya Nur Sopetika dari perwakilan kelompok 5. Jadi sini pertanyaan saya, apa aja sih hambatan perkembangan iptek di Indonesia berdasarkan nilai Pancasila? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Nur Saupa. Selanjutnya, masih ada yang bertanya? Saya izin bertanya. Saya nih, Oke, Saudari Aura dari kelompok mana? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Aura Irgi Natasha, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apa akibat yang timbul jika ilmu pengetahuan tidak berpatokan dengan penerapan Pancasila? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Saudari Aura. Selanjutnya pada kelompok 1 dan 3 lagi. Jika belum ada yang bertanya, maka dua pertanyaan di awal ini akan dijawab terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan saya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Aura dan Saudari Nur Saupa. Moderator ingin menjawab pertanyaan dari Saupa. Apa dipersilakan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertanyaan Saudari Saufa adalah bagaimana apa saja hambatan perkembangan iptek di negara Indonesia ini berdasarkan nilai Pancasila. Adapun beberapa hambatan yang akan saya sebutkan, yang pertama, kesadaran informasi masyarakat yang masih belum maksimal. Yang kedua, sikap terhadap teknologi belum menunjang. Penggunaan teknologi informasi belum merata, apalagi mengakar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penerapan budaya informasi belum didorong oleh pelembagaan atau kebijakan nasional. Selanjutnya, kapasitas inovasi nasional yang masih rendah, kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih perlu dibangun. Penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak cipta penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik. Yang terakhir adalah kendala lain yang penting adalah dukungan pemerintah dalam bentuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri. Yang masih rendah, sangat rendah. Mungkin itu jawaban saya. Apa Saudari Saupa dapat menerima? Ya, saya terima. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya Saudari Siti Samsia. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Aura Irgi Natasha. Kepada Saudari, apa bisa tolong diulang pertanyaannya? Baik, pertanyaan saya, apa akibat yang timbul jika ilmu pengetahuan tidak berpatokan dengan penerapan Pancasila? Mungkin saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Saudari Irgi Natasha, dan apabila ada rekan-rekan saya yang ingin menambahkan lagi, saya persilakan. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana Ora bisa ulang ke Bra? Baik. Apa akibat yang timbul
jika ilmu pengetahuan tidak berpatokan dengan penerapan Pancasila. Oke. Begini, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bahwa nilai Pancasila ini merupakan pedoman hidup kita sehari-hari, di mana di setiap poin-poin yang ada di nilai dasar Pancasila ini merupakan nilai-nilai moral yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berbicara tentang akibat apabila ilmu pengetahuan tidak berpatokan kepada Pancasila, menurut saya itu mungkin akan sedikit kacau ya, karena kita tuh kalau misalnya cari ilmu harus diniatkan dengan niat yang baik-baik. Terus kita mencari ilmu itu bukan sekedar Mungkin saya bisa membantu dari saudari Arnita. Ya, Rami, silakan. Boleh diulang pertanyaan dari saudari Irgi Aura? Sekali lagi maaf ya. Oke. Biar selaras. Jadi pertanyaan saya, apa akibat yang timbul jika ilmu pengetahuan tidak berpatokan dengan penerapan Pancasila? Jadi di garis besar gini yang ditanyakan saudara Aura, yaitu tentang apa sih akibat dari ilmu jika Pancasila tidak diterapkan kan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi karena kita berbicara tentang iptek juga sebagai diterapkan dalam Pancasila, kita mengambil contoh di media sosial. Apabila iptek tanpa nilai dapat berbahaya karena munculnya banyak masalah. Contohnya saya mengambil di media sosial yang dimana di dalam terhadap banyak dampak negatif. Nah, seperti ujaran kebencian atau bullying. Apabila tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita tahu bahwa nilai pertama atau di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di mana Indonesia sudah diatur bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali terdapat lima agama. Jadi sudah diakui bahwa Indonesia ini memiliki 5 agama ataupun kepercayaan. Jadi apabila tidak selaras dengan ilmu pengetahuan, pasti masyarakat Indonesia pasti akan rasisme terhadap agama mereka masing-masing. Jadi di mana pentingnya ilmu pengetahuan terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena kenapa ketika hal itu tidak terjadi, maka bisa kita lihat banyak sekali di media sosial ini, karena kita berbicara tentang media sosial juga, atau iptek, atau pengembangan teknologi, jadi kita bicara tentang media sosial, mungkin tidak adanya batasan-batasan bahwa di media sosial itu pentingnya untuk membatasi apa yang ia lakukan. Seperti hal negatif pasti akan muncul seperti itu. Pasti mereka akan sembarang membuli, mereka akan mengujar kebencian. Seperti hal yang kita lihat itu haters kan, masih saja melarat di media sosial. Sedangkan sudah ada pengetahuan ataupun sila-sila. Nah, tetapi mengapa hal itu terjadi? Karena kurangnya pengetahuan dari pengguna media sosial itu. Kurangnya edukasi bahwa bagaimana pentingnya mengelola media sosial ini agar menjadi yang lebih baik, bukan menjadi sebuah media yang negatif, dalam kutip itu negatif, seperti itu. Karena data dan teknologi di sini sudah dibuat untuk memfasilitasi bahwa masyarakat Indonesia harus pintar dan bijak dalam mengelola media-media yang ada. Dan Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia, dapat dijadikan dasar dan nilai pengetahuan, dapat dijadikan sumber pengembangan ilmu dan teknologi sendiri. Jadi kita sudah tahu bahwa ideologi ataupun
patokan kita sendiri itu adalah Pancasila. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus pintar-pintar mengelola ataupun memberi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat bahwa pentingnya melakukan media sosial, menggunakan media sosial dengan baik, seperti itu. Jadi apabila kalau misalkan saudara Aura mengatakan bahwa apa sih akibat dari nanti kalau misalkan tidak selaras atau tidak berpatokan terhadap Pancasila, ya itu tadi mungkin banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan tidak baik. Mesti dia menggunakan film-film porno seperti itu, dia sebar video porno, hal-hal yang bersifat negatif lah, seperti itu. Apa saudara Irgi menerima? Mau nambah, saudara Lamri, izin menambahkan. Silakan. Nah, jadi begini saudara Aura, apabila iptek bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila tuh, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti yang dijelaskan oleh saudari Lamli. Contohnya tuh seperti kerusakan lingkungan, degradasi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa yang ada di Indonesia, dan akan menjadi akibat di masa yang akan datang. Begitu. Apa dapat diterima dari penjelasan saya dan Ramli, saudara Aura? Baik, sangat jelas. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Arnita, saudara Ramli, dan saudari Siti Syamsiah. Baik, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya saudari Aura. Terima kasih atas jawabannya saudara Ramli dan Siti Syamsiah. Selanjutnya saya membuka 2 pertanyaan lagi dari 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Atau kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu perlu kita ingat kembali bahwa menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh bentuk kita membentengi diri dari pengaruh globalisasi dan pengembangan iptek yang semakin hari semakin sulit kita kendalikan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.